Shalom saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan belajar tentang apa saja yang dibangun oleh Nehemia. Kita tahu bahwa Nehemia terpanggil untuk ke Yerusalem dan bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang tersisa pada waktu itu, mereka bersatu hati dan mereka bertekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak di sana-sini, pintu-pintu gerbang yang terbakar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sampai di pasal yang ketiga dari kitab Nehemia, kita jumpai di sana ada nama-nama dari pintu-pintu gerbang yang diperbaiki, yang disebutkan di sana, dan itu semua dibetulkan, saudaraku, dibenahi. Dan selain pintu gerbang, ada juga 3 menara yang disebutkan. Nah, kita akan coba teliti makna rohani dari nama-nama dari gerbang-gerbang yang harus diperbaiki tersebut, juga menara-menara yang disebutkan di dalam Nehemia pasal yang ketiga ini. Saudaraku, kita semua ngerti ya bahwa kitab Nehemia adalah kitab sejarah. Ini adalah satu peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana karena tembok Yerusalem itu banyak rusak, gerbang-gerbangnya banyak yang rusak, kemudian Nehemia yang adalah seorang pejabat, dia adalah juru minuman Raja Artasasta yang ada di Parsi, dia begitu terpukul mendengar berita dari seorang sahabatnya bahwa kondisi Yerusalem seperti itu. Ini adalah gambaran, saudaraku, hati yang tertuju kepada tempat di mana kota Tuhan, rumah Tuhan itu ada di sana. Nah, tentunya makna rohani dari kisah ini sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah hati kita akan menjadi terenyuh, menjadi prihatin ketika gereja Tuhan, umat Tuhan, mereka berantakan kehidupannya? Ya, kira-kira maknanya seperti itu. Oleh sebab itu, karena kitab suci ini adalah kitab rohani, maka selain kita membaca riwayat sejarah pembangunan akan dinding atau tembok Yerusalem, sesungguhnya kita sedang menelusuri akan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita, umat Tuhan di Perjanjian Baru, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, saudaraku. Saya percaya ada makna atau pesan rohani yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, tadi saya sebut ada pintu-pintu gerbang, ada juga menara-menara. Ya, saudaraku, pintu gerbangnya kalau saya coba teliti dari pasal 3, kitab Nehemia ini ada 10 pintu gerbang. Dan dari 10 pintu gerbang itu tentunya ada makna rohani yang nanti akan kita bahas secara seri, dan saya harap saudara tertarik untuk belajar dan mengikuti, meskipun saya nggak mungkin membahasnya terlalu mendetail ya, karena akan makan waktu yang lama. Kemudian ada 3 menara yang juga disebutkan di dalam Nehemia pasal yang ketiga. Nah, saya akan bacakan, saudaraku ya, ayat 1. Nehemia 3 ayat 1. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Yang pertama kali dibangun adalah pintu gerbang domba, saudara. Apakah pintu gerbang domba itu? Pintu gerbang domba adalah jalan masuk yang nantinya akan sampai ke Bait Allah, masuk Yerusalem, dan itu biasanya orang-orang membawa domba-domba itu lewat situ. Makanya domba-domba yang akan dikorbankan menjadi domba sembelian, korban bakaran, ya, korban pagi, korban petang yang dilakukan secara rutin di Bait Allah, itu domba-dombanya
melewati akan gerbang domba itu. Ini yang pertama, saudara ya. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Jadi gerbang domba adalah yang pertama-tama dibenahi, dibetulkan. Apa makna rohaninya, saudaraku? Gereja Tuhan akhir zaman harus membenahi pengajaran dan pemahaman tentang makna penebusan. Saudara, domba-domba itu kan dibawa untuk kemudian dikorbankan. Itu perjanjian lama, saudara. Itu kegiatan yang ada di bait Allah perjanjian lama. Kita umat perjanjian baru, kita tahu bahwa domba Allah yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat bagaimana Yohanes melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kata menghapus itu mestinya bukan menghapus, tapi memikul, menanggung dosa dunia. Nah, saudaraku, gerbang domba adalah sesuatu yang paling penting, utama. Makanya disebut nomor 1. Dan nanti kalau kita melihat, saudaraku, Nehemia pasal 3 ini diakhiri di ayat 32, saya bacakan, ini akhir dari pasal 3. Lalu di antara kamar, di atas penjuru, dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Jadi itu muter sampai 9 gerbang yang lain dan juga 3 menara itu, kembalinya disebut lagi adalah gerbang domba. Jadi betapa pentingnya berita tentang salib, kebenaran tentang penebusan. Nah, ini maknanya luas sekali, saudaraku, bahwa kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada kita melalui korbannya di atas kayu salib. Ini Kristen, saudaraku. Kristen itu bukan agama yang berisi harus begini, harus begitu, itu nanti. Itu nanti ada bagiannya. Tapi Kristen itu awalnya adalah aku orang berdosa dan aku percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang telah mengorbankan dirinya menjadi anak domba Allah yang tersembelih. Kalau di perjanjian lama, saudaraku ya. Nah, tentang korban anak domba ini kan sebetulnya memang merupakan bayang-bayang dari salib Kristus. Sejak zaman Kain dan Habil, ya, di situ Habil mempersembahkan dan korban dari ternaknya dan kemudian ada darah tertumpah dan Tuhan menerima. Itu bayang-bayang, saudara. Sampai kepada berikutnya Nuh juga mempersembahkan korban sembelihan, kemudian ada Abraham, kemudian ya Abraham bahkan mau mempersembahkan anaknya, tapi kemudian ada domba jantan yang tersangkut tanduknya itu yang kemudian dipersembahkan. Itu semua adalah bayang-bayang bahwa nanti Yesus Kristus, anak domba Allah, putra Allah itu akan melaksanakan akan penebusan dosa yang membuat Allah berkenan. Jadi tanpa gerbang domba yang benar, saudaraku ya, pengertian, pengajaran tentang keselamatan karena penebusan salib Kristus ini, maka kekristenan itu nggak ada, saudara. Makanya ini pertama kali yang harus diluruskan, kekristenan adalah penebusan. Saya pernah, saudaraku, yang ngomong-ngomong sama seseorang, orang itu sangat suka dengan agama-agama termasuk agama Kristen, dan dia selalu berkata, yang penting orang itu berbuat baik. Saya bilang, saya setuju. Karena kebaikan itu adalah sifatnya Allah. Ya, God is good, ya, Tuhan itu baik. Tetapi manusia butuh juru selamat, itu yang saya tekankan terus. Dalam agama apapun, tidak ada yang namanya juru selamat. Yang ada adalah sederet peraturan, kalau engkau ingin selamat,
Kalau engkau mau masuk surga atau nirwana, lakukan ini, dan jangan lakukan itu. Demikian. Begini begitulah engkau harus berbuat. Perbuatan, saudara. Tetapi keselamatan kita adalah karena iman. Iman kepada salib Kristus. Inilah gerbang domba yang harus dipulihkan di dalam gereja Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen pun menganggap yang penting baik, yang penting nggak jahat. Sangat penting untuk menjadi baik dan itu pengejaran kita. Sangat penting untuk bertobat dari segala kejahatan. Itu sangat penting, tetapi kekristenan itu adalah kita percaya bahwa Yesus mati ganti aku. Ini gerbang domba yang harus dipulihkan. Saya berharap, saudaraku, ini berita pertama ini tidak lepas. Ini harus dibenahi, ini harus diluruskan. Jadi, mari kita kembali merenung. Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih, karena aku punya Engkau, Juru Selamat, yang begitu mengasihi aku, dengan menyerahkan dirimu, mati ganti aku. Dan inilah pembenahan dari berita tentang salib. Nah, saudaraku, berita tentang salib ini kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan Allah. Mari kita kembali kepada berita tentang salib. Karena Tuhan Yesus juga ngajari kita bahwa kita ini kalau mau ikut Dia, selain percaya pada salib yang menyelamatkan kita, kita pun juga harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Nah, ini berbicara juga tentang gerbang domba yang harus dipulihkan. Sekarang ini kalau saudara pergi ke Israel, ya saudara pergi, maka gerbang domba itu namanya udah ganti menjadi Lions Gate. Ya, sering disebut Lions Gate karena di situ oleh Sultan Soleman itu ya, itu dibikin relief singa di atasnya, tapi sebetulnya itu bukan singa, itu macan tutul ya. salah kaprah itu. Nah, tapi sudah terlanjur dikenal dengan Lions Gate, tapi juga terkenal dengan nama Stephen's Gate. Nah, ini menarik, saudaraku. Kenapa gerbang domba disebut Stephen Gates? Karena menurut sejarah, entah benar entah tidak, tapi ini sejarah turun-temurun, Stefanus, martir pertama dari gereja Tuhan, itu diseret oleh orang-orang Yahudi keluar dari Yerusalem, dan di gerbang domba itulah Stefanus dilempari batu sampai mati. Makanya gerbang domba itu juga disebut sebagai gerbang Stefanus. Ya, hari ini, saudaraku, Stephen Gates. Kalau saudara misalnya ada di Yerusalem Kota Baru, kemudian saudara mau masuk ke Yerusalem Kota Lama, saudara tinggal berkata Stephen Gates begitu sama sopir taksi, nanti saudara diantar ke situ, ke gerbang domba itu. Jadi paham, saudaraku, ya. Kita ini sebagai orang Kristen, selain percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita satu-satunya, dan tanpa Dia kita binasa, Dialah yang menebus kita dari segala dosa. Selain itu, kita pun tahu bahwa di sana ada banyak teladan. Kalau Dia berkorban, maka kita pun harus menjadi anak-anak Tuhan yang siap berkorban. Korban apa, saudaraku? Ya, kalau Stefanus itu korban menjadi martir. Mungkin Anda dan saya tidak sampai ke sana, tetapi hidup Kristen adalah hidup berkorban, seperti Tuhan Yesus. Tidak hidup bagi diri sendiri. Dia adalah anak domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.